فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى al-haditsu al-alaf wal mi'ah wa arba'ata asyar 1114. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, jika kalian melihat seorang lelaki itu biasa pergi ke masjid-masjid. Jelas yang diwajibkan ke masjid lelaki, ya, wanita ditekankan untuk di rumah. Jika kalian melihat seorang lelaki itu terbiasa pergi ke masjid-masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah oleh kalian bahwasanya dia itu memiliki keimanan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dalil dari Quran jelas sekali. Cuma hadis ini dikatakan di sini rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Maka yang betul adalah dhaif. Ya, Syekh Abu Amr juga mendhaifkan. Memang ma'ruf ini jadi contoh berulang kali di dalam ilmu mustalah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari jalur Darraj an Abil Haisam an Abi Sa'id, ya, Darraj dhaif. Dan riwayatnya dari Abul Haisam lebih dhaif lagi. Iya, ini ma'ruf sebagaimana di dalam Tahdhibut Tahdhib. Maka hadis ini lemah. Juga dilemahkan oleh Al-Albani oleh Imam Al-Albani di dalam Dhaifus Sunan, dan juga didhaifkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i dalam kitab Al-Mukhtarah. Mukhtarah soal jawab tentang masalah tentang apa? Ilmu mustalah. Dan juga kitab Ijabatus Sa'il dan kitab Gharatul Asyrithah. Maka apa? Hadisnya dhaif. Tetapi cukup kita kembali ke ayatnya. Ayatnya jelas sekali. Allah Ta'ala di sini membatasi dengan apa? Adatul hasr, alat pembatasan, yaitu inna dengan ma al-kafah sebagai pembatasan. Hanyalah yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya bagaimana ayat ini turun terkait dengan bantahan kepada orang-orang musyrikun Quraisy yang mengatakan kami lebih mulia karena kami ini yang memakmurkan Baitullah. Kami lebih mulia daripada Muhammad dan pengikutnya, yang mana mereka itu sholat, zakat dan sebagainya dan jihad. Tetapi kami lebih utama karena kami ini adalah Sukanu al-Baitil Haram, penduduk tanah suci, kami yang memakmurkan tanah suci dan sebagainya itu. Maka turun firman Allah Ta'ala yang membahas masalah itu. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya itu. Wajahada fi sabilillah. Apakah kalian menjadikan bahwasanya memberikan minum kepada orang-orang yang berhaji, demikian pula memakmurkan Masjidil Haram itu seperti orang yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah. Kemudian la yastawuna indallah, Allah menyatakan mereka tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Kemudian Allah menerangkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, lebih besar derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Menunjukkan walaupun memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum orang yang haji itu nilainya sangat tinggi,
Tetapi tetap amalan yang terbaik adalah beriman pada Allah dan berjihad di jalan Allah. Jihad beraneka ragam, menuntut ilmu syar'i juga berjihad, mengamalkannya juga berjihad, membela ilmu syar'i di hadapan orang-orang yang merubah-rubah ilmu agama Allah, itu juga jihad, menolong muslimin juga jihad, dan seterusnya. Manfaatnya berlipat ganda dibanding dengan jenis amalan yang pertama. Ayo. Dan ini, rangkaian ayat ini diawali dengan firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah yang layak untuk memakmurkan Masjidil Haram adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Tayyib, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka semoga orang-orang itu tadilah yang menjadi muhtadin, orang-orang yang mengikuti hidayah. Lain dengan yang dohirnya memakmurkan masjid, dikatakan takmir masjid, tetapi malah memenuhinya dengan kesyirikan, istighosah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, atau memakmurkan masjid dengan bid'ah, padahal Allah marah kepada pelaku bid'ah, atau malah mengisinya dengan maksiat-maksiat dan sebagainya. Tentunya tidak layak memakmurkan masjid. Makanya ayat ini masih rangkaian dari ayat sebelumnya. Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah. Tidak layak bagi kaum musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Dalam keadaan mereka bersaksi terhadap diri mereka, mereka itu orang kafir. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu lidah-lidah mereka ketika berdoa malah menyebut yang lainnya, memanggil yang lain, atau amalan mereka menjadi saksi memang mereka orang kafir karena rukuk sujud kepada berhala atau menyembelih untuk berhala dan sebagainya. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang yang amalan mereka gugur, walaupun yang dimakmurkan adalah Masjidil Haram, tapi amalan gugur karena mengisinya dengan kebatilan. Wa finnarihum khalidun, dan di dalam nerakalah mereka akan kekal. Nah, baru kemudian Allah menyebutkan yang layak, yang berhak memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman. Ini menunjukkan orang yang memakmurkan masjid, cuma memakmurkan itu seperti apa? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ada dua bentuk. Bentuk secara fisikal adalah yaitu dibersihkan dari benda-benda yang kotor, bau-bau yang busuk, kemudian menjaganya jangan sampai repot, runtuh, dan sebagainya, dan menjadikan bagaimana agar suasananya itu membuat orang yang ibadah di situ merasa tentram, merasa bahagia, tidak terkacau oleh bau yang busuk atau mungkin sampah-sampah dan sebagainya. Kemudian pemakmuran secara maknawi, yaitu mengisinya dengan untuk itu, untuk apa masjid itu didirikan, yaitu untuk mengagungkan nama Allah, untuk mentauhidkan Allah, dan mengisi masjid tadi dengan zikrullah agar orang kenal Allah, yaitu dengan pengajaran syariat-syariatnya sehingga mereka semakin kenal Allah. Inilah pola pemakmuran. Sementara kaum musyrikin dan mubtadi'ah mereka tidak seperti itu. Dan pemakmuran yang hakiki adalah yang sifatnya maknawi tadi itu. Nah, inilah hakikat dari pemakmuran masjid, dan orang yang betul-betul menjalankan itu secara zahir dan batin, mereka itu memang orang yang ditansis sebagai orang-orang yang beriman. Inilah makna dari rangkaian ayat tersebut. Jadi yang penting bukan sekedar biasa ke masjid, tapi lihat apa yang dia perbuat di masjid itu untuk menolong agama Allah, untuk mentauhidkan Allah, dan seterusnya. Itu baru dikatakan sebagai mukmin. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru. Qala Imam Nawawi rahimahullah, al-babul mi'ah wa tis'un, 190. Babu fadlin tidhari sholat, keutamaan menantikan sholat. Hadis ini, bab ini bicara tentang keutamaan untuk kita menunggu-nunggu sholat. Jadi tidak terlambat dari imam. Sudahlah, imam sudah sampai rakaat keberapa baru dia datang. Bukan itu, tetapi sangat dianjurkan dan digalakkan dan diberi keutamaan tinggi untuk orang-orang yang justru menantikan. Jadi memang dia sudah siap lebih awal daripada sebelum iqamat dan sebagainya. Ini keutamaannya. Kita baca hadisnya, al-hadisul alaf wal mi'ah ba'da
al-bami'ah wa khamsata asyar 1115. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi shalah, senantiasa salah seorang dari kalian itu dalam situasi salat, madamati sholatu tahbisuh, selama salat itu yang menahan dia, la yamna'uhu ayang qaliba ila ahlihi illa sholat, tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali menemui keluarganya kecuali sholat. Muttafaqun alaih, ia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini membicarakan tentang keutamaan dan pahala, bukan tentang hukum fikihnya. Bahwasanya kalau kita ini sedang dalam niat menantikan sholat, misalkan setelah sholat maghrib, kita diam dulu di masjid sampailah tiba waktunya sholat isya, maka kita dinilai di sepanjang waktu itu kita sedang sholat. Dari sisi apa? Dari sisi pahala dan keutamaannya, mendapatkan pahala sholat. Sementara kita tahu amalan terbaik yang bersifat fisikal adalah sholat, maka pahalanya sangat tinggi, pahala penantian. Adapun dari hukum fikihnya, jelas dia tidak dalam situasi sholat, dia tidak bertakbir, takbiratul ihram, maka dia masih boleh untuk makan, masih boleh untuk minum, masih boleh untuk bicara dengan teman yang baik-baik tentunya, sambil tetap menjaga niat menantikan sholat, misalkan sholat isya tadi. Jadi cara fisikal dia boleh untuk mengerjakan ini dan itu, tapi tidak keluar dari masjid. Memang dia menantikan sholat bersama imam. Baik, madamati sholatu tahbisuh, selama sholat itulah yang menahan dia jangan keluar dari masjid, jangan pulang ke rumah. Memang menahan dia untuk tetap menunggu, dan memang ini perlu jihadun nafas. Karena kalau pulang mungkin bisa makan enak, makan jagung sambil santai-santai, sambil ini itu. Tapi dia memilih untuk tetap di rumah Allah menantikan sholat isya sambil mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat, bukan diisi dengan acara bid'ah tentunya. Kemudian ditegaskan lagi, la yamna'uhu ayyang qaliba ila ahlihi illa sholat, tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali ke keluarganya kecuali sholat. Jadi memang niatnya adalah sholat, bukan niatnya saya jangan pulang dulu, di rumah ada debt collector menunggu. Bukan masalah itu. Atau saya tidak pulang karena apa? Sibuk main judi di masjid. Gimana main judi di masjid? Ya di sini tidak ada. Tapi di beberapa negara yang lain ada orang-orang yang menghinakan masjid, terutama masjid Sunni, dihinakan oleh orang Syiah Rafidhah. Masjid malah digunakan untuk kebatilan. Walaupun memang nanti setelah itu dia sholat, yang memang masih sholat, tapi tentunya tidak masuk di dalam pembahasan ini karena mengisinya dengan kebatilan, tidak menghalangi dia pulang, kecuali karena malah untuk maksiat di sana. Kalau di rumah mungkin susah jumpa teman, tapi kalau di masjid jumpa teman-teman yang buruk. Baik. Maka kalau niatnya salah, tidak mendapatkan keutamaan ini. Kalau maksiat ya dosa. Baik. Tapi memang kata Nabi, tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada keluarga kecuali sholat. Ini menunjukkan kekuatan iman, karena yang namanya as-shalah adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat adalah hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, juga Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Orang ini lebih suka berhubungan dengan Allah, masih menanti-nanti di rumah Allah untuk menjalankan kewajiban berdekatan dengan Allah. Lebih dia utamakan daripada berdekatan dengan anak istrinya, berdekatan dengan duniawinya di rumah dan sebagainya. Maka dengan ini Allah tidak menyia-nyiakan kekuatan iman tadi. Allah menetapkan melalui lisan Rasulnya orang ini masih dalam situasi sholat, karena memang sholat itulah yang menahan dia. Dan hadis ini menjadi salah satu dalil tentang keutamaan memperbaiki niat. Sama-sama duduk di masjid, tapi yang satu niatnya memang menantikan sholat, yang lain tidak meniatkan itu, tentunya pahala jadi lain. Baik. Ini menunjukkan pentingnya kita memperbaiki niat-niat, memperbagus niat, dan selalu mengatur niat agar setiap saatnya kita ini mendatangkan pahala di dalam umur kita ini, karena ada niat yang baik. Baik. Seperti juga yang digalakkan oleh para a'immah, bahwasanya kalau kita
masuk ke masjid, niatkan sekalian iktikaf, walaupun hanya 1 saat, 2 saat, walaupun hanya beberapa jam, sepanjang kita duduk di masjid, kita niatkan ini iktikaf, sehingga kita mendapatkan berbagai jenis amalan, termasuk amalan iktikaf. Satu amalan, 1 kali duduk, boleh memiliki beberapa jenis niat yang tidak saling bertentangan. Maka ini bagus sekali untuk kita selalu mengatur niat-niat, sehingga pahala jadi banyak. Dan ini memang lain antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tayyib ilahuna